Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat melakukan aktivitas ini. Yang terhormat Ibu Yeni Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Tarisha Zamita Pratama dari kelas 11 MIPA 3 untuk berpidato. Kita sebagai manusia alangkah baiknya ketika kita berani untuk berbicara, berani untuk speak up, mengutarakan pendapat kita. Dan tidak masalah jika kita berbeda pendapat dengan orang lain. Dan saya sangat setuju ketika Najwa Shihab berbicara, be brave but don't be stupid. Ya, jadi be brave, ayo kita berani, but don't be stupid, tapi jangan bodoh. Jadi kita tahu apa yang kita bicarakan selama itu positif dan baik. Rasa keberanian itu seringkali dipatahkan ketika rasa ketidakpercayaan diri muncul atau insecurity. Apa sih itu insecurity? Insecurity itu adalah bahasa gaul dari rasa ketidakpercayaan diri. Jadi insecurity adalah perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa malu, merasa takut, merasa gelisah hingga tidak percaya diri. Kerap kali kita merasa bahwa kenapa sih kita tidak bisa seperti dia, kenapa sih kita tidak bisa sehebat dan sekeren dia, kenapa sih, dan lain-lain. Yang bisa kita lakukan adalah menanamkan dalam diri kita untuk hal-hal positif. Pikiran-pikiran positif dalam diri kita, jangan berpikir bahwa kita tidak berharga, kita tidak menarik, kita tidak hebat, tidak keren. Mulailah dengan pikiran positif dalam diri kita dan ingat Tuhan itu selalu menciptakan tiap-tiap individu itu adalah yang menarik dan unik. Dan ketika perubahan ingin dimulai, kita harus mau belajar lagi dari awal. Kita harus mau belajar dari nol lagi. Justru pembelajaran itu menurut saya akan muncul, akan datang dan kita dapatkan ketika kita tidak tahu apa-apa lagi. Kita harus berani mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman kita, keluar dari comfort zone kita, dan jangan cepat untuk merasa puas. Dan dalam buku Oprah Winfrey, ia berkata bahwa keberanian untuk mengungkapkan apa yang kamu mau dan yang kamu anggap penting, itu yang akan kamu dapatkan dalam hidup. Jadi ketika kita mau mendapatkan sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau mengambil sesuatu, ingin membangun sesuatu dan ingin dimengerti, pilihannya cuma satu, yaitu berani berbicara. Kita sebagai generasi penerus bangsa, alangkah baiknya ketika kita mempunyai target untuk masa depan. Dan jangan takut untuk mempunyai mimpi yang tinggi atau bahkan yang orang-orang bilang mimpi terlalu tinggi. Karena jika apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang ingin kita dapatkan selama kita mau terus berusaha dan berdoa, jika gagal, jika jatuh, bangkit lagi, berdiri lagi, dan never give up sampai terwujud. Dan Sultan Syahrir pernah bilang bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Terkhusus untuk para perempuan, memang kita seringkali mendapatkan hambatan, bahkan celaan dari lingkungan sekitar. Tidak sedikit perempuan yang merasa cemas akan kemampuannya sendiri dan tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Yang lebih buruk adalah menganggap sesama perempuan tidak mampu untuk maju, untuk berkembang, untuk berkompetisi. Tidak heran karena penelitian menunjukkan bahwa sukses berkorelasi positif terhadap laki-laki dan sukses berkorelasi atau bahkan membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Saya sangat mengerti bahwa kita hidup di zaman patriarki di mana perempuan banyak berbicara, dianggap bawel dan cerewet. Padahal kita hanya mengungkapkan pendapat kita yang menurut kita benar dan kita berani untuk berbicara. Dan ini yang saya rasakan ketika kita terlalu banyak mendengarkan orang-orang yang memiliki penyakit hati seperti iri, jealous, dengki. Dan disitulah saya tetap stuck. Dan menurut saya kita tidak perlu terlalu fokus untuk mendengarkan perkataan orang lain yang membuat kita jatuh dan tidak bersemangat. Meskipun begitu, bukan berarti kita tidak menerima kritik dan saran dari orang lain selama membangun. Jangan pernah menyerah atas apa yang kamu anggap benar, meski kamu pikir itu sia-sia. Tuhan telah memberikan kamu keberanian, gunakanlah. Jika kamu memiliki keberanian, kebulatan tekad, dan keinginan yang kuat untuk mencapai impian, maka kamu akan sukses. Jika kamu mempunyai keinginan untuk memulainya, maka kamu harus juga memiliki keberanian dan keinginan untuk menyelesaikannya, bukan hanya untuk mengakhirinya. Dari pepatah Aristoteles, kamu tidak akan pernah melakukan apa-apa di dunia ini tanpa keberanian. Itu adalah kualitas terbesar dari pikiran setelah kehormatan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.